keunikan tersendiri. Contoh kayak gini, side lamp dia ada di dalam. Emang ini sudah jadi ciri khas atau nih? Dilihat dari Skyliner. Skyliner sama jetliner. Karena saya punya nilai sejarah benar-benar. Berarti Mas Jali punya histori sama Lorena ya? Dengan beliau, dengan bapak tuh udah, aduh tiap kesini saya ingat bang, kalau kesini cari Jali. Owner Lorena. Ya kalau oven beda dengan spray booth, kan? Oh. Spray booth adalah tempat pengecetan, oven tempat mengeringkan. Mengeringkan. Ya cepat gitu loh, cepat keringnya. Udah selesai. Ini 2 unit. 3 unit udah selesai. Oh, 3 unit sudah selesai. Sana dulu. Nah, ini ada bis Garuda. Garuda. Ini Agramas. Kalau kita ada yang mau renovasi atau mau paint atau painting, jangan ragu. Kelebihannya Lorena, kenapa saya bangga dengan Lorena? Untuk Mas Jali. Untuk saya, khusus dari Bapak. Mudah-mudahan makin maju, makin bersaing. Amin, amin. Gitu kan? Tapi kita sih menantikan comebacknya Lorena, Mas Jali, di lintasan. Karena mereka sempat juga di masa keemasan mereka juga ya. Oh, number one. Number one, the king of Java. Garasinya Indoren nih teman-teman. Sebelah kanan kita nih. Indoren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua ya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Di sore hari ini Pangadang Official berada di kawasan X Karoseri Rahayu Sentosa ya teman-teman ya. Tepatnya saya berada di Body Repair Abadi Sejahtera. Karena sudah lama juga saya tidak berkunjung ke sini. Terakhir video saya di Abadi Sejahtera itu bus Garuda Mas ya. Dan sore hari ini saya kembali ke sini. Di sini sudah ada 3 unit armadanya PT Lorena nih teman-teman. Ada 3 unit ya. Ini seperti mereka ini kembali ke rumahnya lagi ya. Karena bodi yang di bus Lorena ini menggunakan bodi Skyliner nih teman-teman. Bodi khasnya karoseri Rahayu Sentosa ya. Ini sasis 1626 nih teman-teman. Oh bukan, stiker dia 1626, tapi dia masih left spring ya. Di paling ujung ada bus Garuda Mas ya teman-teman ya. Ada bus Garuda Mas. Saya pikir tadi ini 1626 nih teman-teman. Oh ini joknya udah dilepas semua. Ini udah. Ini sepertinya unit yang sempat lintas di atap ya. Oh ya, ini salah satu ciri khasnya body Skyliner ya, jetliner. Jadi side lamp itu dia rada ke dalam teman-teman, ada coakan seperti ini. Ada toilet, soalnya ada toiletnya di situ. Saya juga waktu ke Gias 2023 itu kebetulan naik Lorena teman-teman, dengan body RS ya, Skyliner, dan ada toiletnya juga. Ini apa mau dilakukan perombakan atau apa, kita kurang tahu ya. Mereka kembali ke rumah nih. Nah, itu dia emblem Skyliner. Kalau ngelihat dari palang setir sih udah palang 4 ya teman-teman ya. Coba kita lihat yang ini nih. Berarti ini 1526 NG ya. Ya, nih. Tuh, di palang 4.
Masih cakep teman-teman. Sasisnya Mercedes-Benz 1526 NG. Tapi di lover AC-nya masih model lama ya. Ya, untuk body Skyliner ini sudah berusia kurang lebih 15 tahun ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Bahkan lebih. Sasis oke lah 1526. Masih keren teman-teman. Ini salah satu favorit juga ya di masanya ya. Ini di sini ada Mas Jali nih teman-teman. Tadi kita udah izin sama beliau juga. Mas Jali, mau nanya, body Skyliner sudah ada umurnya 15 tahun? Sekitar itu kurang lebih. Kurang lebih. Jadi ini teman-teman sekalian. Sebelum Jetliner ya udah Jetliner ngeluarin, Skyliner juga ngeluarin. Itu Jetliner sama Skyliner itu bareng apa duluan Skyliner? Duluan Skyliner. Sebelum Skyliner? Ada lagi apa itu dulu udah lupa saking banyaknya ya. Kalau RS tuh model tiap tahun bisa 2 kali kan. Nah, gini teman-teman, karena Mas Jali ini termasuk veteran juga di masanya RS, jadi beliau tahu lah ya tentang body-body Rahayu Sentosa. Salah satunya yang masih eksis ini mungkin Skyliner, Jetliner di era tahun 2025 masih cakep ya Mas Jali ya, masih kokoh ya. Ya hampir 15 tahun lah ini. 15 tahun. Nah, kebetulan Mas Jali aktor painting di zaman RS waktu itu teman-teman. Nah, menurut Mas Jali, salah satu kelebihan body Skyliner dari RS apa sih menurut Mas Jali? Nah, sebetulnya kalau untuk body di RS nggak bisa diraguin ya, karena metalnya segala macam semua juga bagus ya, gitu, komponen-komponennya ya. Yang masih memiliki XRS itu sebetulnya untuk body masih bagus lah, dengan plat-plat yang memang berkualitas kan, Bahannya ya, bahannya. materialnya dia berkualitas ya. Pipa-pipanya juga masih bagus. Jadi walaupun dari 15 tahun belum ada kelihatan keropos untuk bagian bawahnya. Selama 15 tahun. Dan menurut Mas Jali masih layak gak sih untuk dipakai Layak akap? lah, Masih kokoh gak? masih kokoh, Masih kokoh ya. masih kokoh. Nah, kalau untuk Jetliner itu berarti adiknya Skyliner ya. Nah, ada sekali. Nah, untuk body Rahayu Sentosa nih, Mas Jali, saya lihat kan ada keunikan tersendiri. Contoh kayak gini, side lamp dia ada di dalam. Emang ini sudah jadi ciri khas atau Ciri khas dari Skyliner. Skyliner sama Jetliner? Skyliner. Atau di produknya Rahayu Sentosa yang sebelumnya ada seperti itu nggak? Kayaknya mulai dari Skyliner sama Jetliner. Dia di dalam ya coakannya ya. Nah, di sini 3 unit bus Lorena ini mau rombak atau mau ngapain nih Mas Jali? Ini kebetulan kemarin ada 4 ya sebetulnya. Ini 3? Ada di sana 1 udah jadi. Oh, udah jadi, satu udah jadi ya. Menjadi ini 1. Tapi udah digosok ini ya. Ini udah digosok, 2 belum. Mau dipainting ulang, Mau dipainting ulang. dikasih tulisan Lorena segala macem. Entah mau jadi apa nantinya saya juga nggak paham. Gitu. Yang awalnya dari bis bandara ya, nggak salah. Tadinya kan banyak bis akap ke bandara tadinya. Sekarang ini bandara mungkin jadi akap mungkin ya, cuma kemana saya nggak paham. Biasanya kalau ada tulisan Lorena gini kan pasti akap gitu. Iya, betul. Ada tulisan di bawahnya tuh. Nah, oh iya ini teman-teman. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, dia akap dong tentunya antar kota provinsi. Salah satunya kan kita tahu Pekanbaru Palembang masuk sih. Ya belum paham juga. Apa di Madura nggak tahu juga ini. Oh, ada Maduranya ya Lorena ya? Nah iyalah, Lorena Karina kan. Siapa kan nama satu perusahaan kadang Lorena juga bisa. Bukannya Karina, memang satu. Oh. Juga bisa gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi tadi saya sempat teleponan sama Mas Jali. Sebenarnya sih udah dari kemarin-kemarin. Cuman kita baru bisa ini nih. Nah, kita nanya-nanya sama beliau tentang body Skyliner dan Jetliner itu kan usia udah 15 tahun tapi masih eksis ya, Mas Jali ya. Ya karena emang suatu kebanggaan ya. Kita sudah hampir 15 tahun nggak painting Lorena. Kenapa saya antusias manggil Bang Adang ya, dengan senang hati Lorena bisa kita painting lagi dengan sentuhan tangan saya yang memang
dari awal Lorena itu emang disentuh sama saya. Aslinya memang desain pertama juga ya memang yang ngedesain orang desain ya, cuma yang aplikasi ke body emang saya. Dari pertama Mas Jali ya? Pertama dari bikin desain pertama yang model begini emang saya yang nyentuh pertama kan. Unit pertamanya, unit pertama. Saya sangat bangga ya Lorena bisa ya seperti reuni lah, saya tuh ngerjain Lorena. Paintingnya, unitnya. Paintingnya, unitnya, apalagi saya mendapatkan unit yang memang benar-benar X Rahayu Sentosa. Sentosa yang memang pada notabene saya 30 tahun di Rahayu Sentosa megang painting. Saya senang, bangga gitu. Jadi ada reuni lagi ya. Semacamnya chemistry-nya gimana sih? Kalau Betul, dia kembali lagi ya. ya, kembali lagi ada suatu kebanggaan lah. Oh iya, saya masih bisa bercengkrama dengan Lorena. Saya nyentuh Lorena itu zaman di Rahayu Sentosa Pakai hati. bukan sembarangan. Emang bener-bener istilahnya dari awal tuh owner Lorena itu emang saya dari tahun 87 saya udah terbiasa dengan Lorena. 87. 87 namanya karoseri MBM dulu udah sama beliau yang Lorena ya. Bahkan kalau namanya ukuran Lorena tuh nggak boleh sembarangan. Kalau memang 6 ya harus 6, tidak boleh lebih 1 mili atau 2 mili. Karena owner dari Lorena akan mengukur sendiri. Oh, karena khusus Lorena termasuk outline pun dihitung. Dihitung. Ada ukurannya. Ini 9, ini 6. Kalau yang dulu kan lurus 9 dengan 9. Oh, Dan nggak mau Lorena itu nggak ada hitam, udah pasti. nat lambungnya. Dibilangnya ke orang laki-laki nggak ada kumis seperti kayak kurang gitu. Tuh. Ya, Oh, kalau warna memang udah khas. Ini khasnya putih, oranye, kuning. Kuningnya pun bukan kuning nyala ya. Terus warna hijau ada warna kebanggaan. Nah, untuk yang warna ungu nih, berarti ini untuk konsep terbaru berarti ya, Mas Jali ya? Ini ada konsep terbaru. Konsep terbaru. Kalau Konsep dulunya nggak lamanya sebetulnya putih, oranye, kuning, hijau. putih, oranye, kuning. Nah, hijau. Dan Mas Jali benar-benar tahu banget di masa itu ini sampai ke outline itu ada ukurannya Ada berarti. ukurannya. Bahkan sampai ini pun nggak boleh meleset. Spasinya. Pastinya ukurannya ini udah nggak boleh. Ada ukurannya semua. Ownernya Lorena itu semua pegang. Semua pegang. Karena memang dari beliau. Kalau jaraknya beda ganti lagi. Ganti nggak boleh. Oh. Ini yang dibilang perfect ya. Lorena tuh dari dulu nggak main-main karena Bang PO bener-bener profesional ya. Iya. Salah satu yang saya tahu ya karena saya udah lama di megang painting Lorena, yang punya ISO pertama PO kayaknya Lorena. Yang megang ISO pertama. Ya kayak ISO yang dapat ISO pertama itu kayaknya Lorena. Mungkin Yang saya tahu dulu Lorena menerapkan kalau misalkan mobil Jawa atau dari Sumatera, jadi supir nggak boleh masuk ke dalam pool zaman dulu, hanya menyerahkan ke depan pintu, ke dalamnya udah ada lagi yang khusus. ada yang lagi khusus yang ngambil. Mungkin teman-teman ada yang belum paham dengan ISO ya? Iya mungkin ISO ya. Namanya ISO ya. Jadi standarisasi sih mungkin ya. Standarisasi ya. Dari PO Otobus yang memang salah satunya Lorena lah yang pakai pertama ya. Tahun 2000 berapa gitu saya paham. Karena kalau supir itu hanya memberi keluhan, setelah keluhannya ditulis, mungkin baru masuk ke dalam pool. Tapi sebelumnya kita sih ada vlog sih Mas Jali. Teman-teman mungkin kalau ingat itu di era BCP banyak ALS masuk, kita pernah bikin konten sih sekali Mas Jali ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung di Pengadong Official, beliau inilah salah satu pelopor painting di karoseri Rahayu Sentosa yang ada berdomisili di Bogor termasuk yang sekarang banyak juga yang murid Mas Jali ya. Nah, salah satunya Om Bustanil Ramli MP76 itu adik beliau. Rudi yang sekarang di Etos itu muridnya Mas Jali. Catur, Mas Purnomo sama Bongkeng. Yazid. Ya, yang pemborongnya Yazid. Itu didikan Mas Jali loh teman-teman. Sama di Lima Mandiri, Lima Jaya. Gimana rasanya Mas Jali punya murid ya seperti mereka lah rasanya? Ya ilmu dunia tuh buat saya tuh hanya titipannya. Seperti ya kita bekerja di painting, kita nggak usah pelit ilmu.
Sementara ilmu itu dapatnya di orang, kenapa harus pelit dengan ilmu dengan orang gitu aja. Kalau Oh, kita ilmu itu dapatnya di orang, ya udah kita nggak usah pelit sama orang, memberi ilmu ke orang itu aja udah. karena kita pun dapatnya dari orang. Ya itu aja udah. Ya itu namanya estafet. Karena di dunia painting tuh kalau tidak ada regenerasi, Yes. yang mau dikemanakan? Karoseri atau bengkel-bengkel kecil. Betul, betul Yang Mas Jali. notabene-nya beda ya. Kita harus bisa membedakan kita main di bus atau main di mobil kecil, kita harus beda. Oh, beda ya Mas Jali ya? Kalau mobil kecil mungkin hanya dempul dan bisa ngecat. Kalau di bus ada tahapan. Ya bisa dempul juga ada, harus ada bisa striping juga, bikin livery, dan juga harus bisa finishing juga kan begitu kan. Bedanya kalau di bus harus bisa ngecat, harus bisa livery, bikin livery. Kalau bisa ngecat harus bisa bikin livery ya. Untuk di bus. Sekarang tuh banyak terpisah. Kita untuk mendapatkan tick time di satu karoseri itu kan nggak mungkin tukang dempul dan megang cat. Ya sama halnya dulu di RS, yang megang dempul yang megang cat. Tapi setelah berapa tahun kemudian nggak dapet tick time-nya. Gak dapat ya. Dempul terpisah, painting terpisah. Jadi baru bisa balance gitu. Ya kenapa saya dulu bisa mengajarkan teman-teman, berbagi ilmu ke teman-teman yang sekarang mungkin udah jadi pemborong, udah jadi pengusaha. Itulah ya, istilahnya sedikit lebih ilmu saya yang saya terapkan di teman-teman ya, di ilmu painting khususnya ya. Karena di painting itu ya dibilang ilmu cat tuh banyak ya. Kalau dulu era tahun 80-an sampai ke 90 berapa, mungkin yang dikenal kita hanya cat duko ya, cat duko terdiri dari cat NC, mungkin begitu. Di era tahun 90 ke atas, 95 ke atas, ya sudah tambah lagi ilmu dengan datangnya cat 1K kalau orang sekarang cat auto base. Datang lagi cat 2K atau cat auto acryl. Nah, datang lagi dengan clear yang berbeda. Ya sampai dulu di RS ini saya bikin terobosan dibilang clear 2 kali proses. Pelopor ya Mas Jali ya berarti ya? Ya. 2 kali proses ya? Ya karena zaman dulu banyak tantangan Bang Adam. Saya bukan mengakui ya 2 kali proses itu adalah saya menciptakan. Dengan kita belajar istilahnya banyak di painting, dulu tuh nggak ada. Bahkan istilahnya orang dari cat sendiri tidak mengakui dengan adanya cat atau furnish 2 kali proses karena nambah biaya. Tapi kalau ngelihat dari hasil dan istilahnya cat yang dipoles dan tidak dipoles itu akan berbeda, apalagi bus gitu loh. Kenapa saya ciptakan, saya coba dulu di satu Bekasi atau Bekasi 1 saya coba, yang ini 2 kali proses, yang ini 1 kali proses. Hasilnya beda. Seminggu hasilnya beda. Karena saya anggap cat yang modern sekarang itu yang dibilang cat auto base itu adalah cat yang gampang ngisap. Cat yang gampang ngisap, menyerap ya. Menyerap. Kenapa saya ciptakan 2 kali proses? Kalau 1 kali proses, kalau untuk bidang yang lebar mungkin dapat 3 hari dia kehisap oleh jenis cat yang dibilang auto base itu. Tapi setelah dipernes tebal, lalu keesokan harinya digosok lagi, lalu dipernes lagi, akan mendapatkan white look yang lebih gitu loh. Karena saya anggap furnish itu saya anggap batu lah, cat itu saya anggap bata. Karena cat auto base ngisap kan. Iya betul betul. Ya, contohnya misalkan cat kita anggap bata. Bata kalau kita siram air pasti ngisap. Nyerap, dia nyerap. Kita beda dengan batu. Ya ya. Saya anggap cat aturkil itu adalah batu. Cat 2K itu adalah batu. Setelah kita gosok, kita siram lagi dengan clear itu batu di atas batu, pasti dia nggak akan menyerap. Nah ini kenapa Mas Jali punya konsep tadi statementnya kan gini, kurang lebih otomatis kan Mas Jali sudah eksperimen dulu sebelum mengaplikasikan. Nah mengambil keputusan untuk 2 kali proses itu alasannya apa tuh Mas Jali? Alasannya kita bisa mengurangi pekerjaan. Mengurangi pekerjaan. Karena bukan apa-apa. Kalau zaman dulu kita pernes 1 kali proses, mungkin dengan lapisan 4 atau 5,
besoknya kita ngegosok satu bis tuh beda Bang. Satu bis sampai keliling bisa setengah hari lebih, ya kan? Belum besoknya moles nggak cukup 1 hari, ya. Ya. Lalu kekuatan poles itu nggak cukup berapa bulan, 6 bulan udah pada pudar. Dan untuk PO yang memang dulu bikin di RS pasti mendapatkan ketebalan, itu prosesnya. Karena di RS tuh udah main 2 kali proses waktu itu. Berarti salah satu kelebihannya ketebalan. Ketebalan pernis tuh pasti ketebalan tuh akan istilahnya menjamin kualitas cat. Sehingga tidak cepat pudar. Cepat pudar, dan kalau baret pun juga namanya sekarang kan dibilang cat anti gores. Sebetulnya kalau namanya cat anti gores itu nggak ada. Nggak ada sebenarnya ya. Paku ya. Iya. Cuma kita bedanya kalau namanya cat sekarang dengan cat auto clear ya, dibilang dua kita. Ya. Ya kalau cat zaman dulu pernah dilapin thinner bensin aja hilang. Kalau cat sekarang kan dilapin pakai thinner sampai berapa kali juga nggak ada masalah. Itu Bang. Tapi gini Mas Jali, saya mau flashback waktu kita di BCP Mas Jali mengerjakan kalau nggak salah 14 unit total termasuk yang 4 ekspandawa. Menurut Mas Jali, itu kan nggak pakai spray boot. Jauh lebih bagus pakai spray boot atau enggak? Karena Mas Jali di masa itu nggak pakai spray boot, tapi kok bisa hasilnya maksimal ya? Gini Bang, kalau kita bicara painting ya, bicara painting itu cat yang kita gunakan sebetulnya sama Bang. Sama. Yang dipakein spray boot ya cat itu, clearnya itu. Yang nggak dipakein spray boot ya catnya itu, clearnya itu. Ya tetap hasil tetap bagusan spray boot lah. Spray boot itu satu untuk mengurangi kotoran. Sebetulnya Yang menempel di. ya yang menempel ke bodi. Karena Pengecatan. udara di luar tuh biar gimana Betul, pun betul. akan menyimpan kotoran. Betul. Kalau ada spray boot, ya namanya sekarang kita nggak bisa dibohongin lah Bang. Ya, spray boot murni itu seperti apa sih, gitu kan? Dan spray boot bohongan itu seperti apa sih? Gitu. Oh, ada spray boot beneran? Ya, istilahnya spray boot yang benar-benar spray boot yang kita pakai RS dulu kan. Itu ada spray bootnya, ada blowernya yang benar-benar saringannya bagus, itu yang bilang spray boot. Ada kayak semacam opennya, pemanas kan? Bilang spray boot bohongan mungkin hanya ya seng yang ada kita tempelin hanya kasih kipas. Kan sebetulnya itu bohongan kan menurut saya. Kayak spray boot murni itu ada semacam exhaust-nya untuk Penghisap hawanya ya. Nah, terus dindingnya tuh seperti apa. Kalau kayak sekarang banyak bengkel-bengkel ya saya anggap ya spray boot bohongan. Yang notabene kadang-kadang menyiksa sendiri ke tukang catnya. Kasihan kadang-kadang karena blowernya kurang. Ya kurang. Itu kan. Ya kalau dibilang istilahnya ada spray boot dan nggak ada spray boot, yang mendingan pakai spray boot memang. Pasti jadi menjaga kotoran itu ya. Kotornya juga istilahnya ini. Iya. Kalau dibilang untuk lapisan atau cara kerjanya, sebetulnya nggak ada masalah Bang. Untuk cara kerjanya itu nggak ada masalah. Kenapa kalau Abang bilang kualitasnya ini? Karena tidak mengurangi kualitas. Tidak mengurangi kualitas. Seperti kalau misalkan ALS atau Lorena contohnya. Ya kita cat, kita stripping, kita penes 1, gosok, peris 2. Itu yang 2 kali proses ya? 2 kali proses, gitu kan. Kalau misalkan kayak gini, ya mungkin hanya di kotornya aja, hanya udaranya aja yang beda. Untuk kualitas catnya sebetulnya sama yang dipakai. Tapi kenapa Mas Jali waktu itu nggak pakai konsep spray boot tapi hasilnya menurut saya maksimal. Sampai sekarang itu bertahan semua. Ya, tapi tetap menurut saya masih ada kekurangan. Menurut Mas Jali itu juga masih ada Orang sudah puas mungkin dengan hasil kerja. Cuma saya tetap kurang maksimal. Itu masih kurang maksimal segitu ya. Karena memang beda kita kalau di dalam spray boot atau oven. Ya kalau oven beda dengan spray boot, itu kan? Spray boot adalah tempat pengecatan, oven tempat mengeringkan. Ya, cepat gitu loh, cepat keringnya. Oh jadi secara definitif biar teman-teman juga bisa memahami sih Mas Jali, spray boot itu sebenarnya space untuk repainting. Untuk painting pengecatan. Pengecatan. Nah kalau oven itu untuk mempercepat pengeringan. Pengeringan. Yes. Karena kalau dibilang cat zaman sekarang,
cat atau furnace yang modern sekarang, kalau cat ini sekarang dibilang cat auto base 10 menit udah pasti kering. Iya, iya. Dibilang cat 1K. Tapi furnace itu keringnya 12 jam, Bang. Tanpa oven. Tanpa open Yang penting cuaca panas ya. bagus, Bagus. 12 jam kering. Kering ya. Nah, kering sentuh 6 jam gitu kan. Kering bener-bener kering ya 24 jam. 24. Kalau udah 24 jam abang siram thinner nggak ada masalah, dijamin. Siram thinner nggak ada masalah. Nggak akan berpengaruh. Takut. Kalau namanya cat 2K ya. Ya kita Iya, nggak iya. bisa ngomong iklan di sini karena masalah cat yang dipakai di karoseri mungkin beda dengan yang di bengkel. Bab cat pabrikan itu ya terdiri mungkin ya maaf saya nyebut nama ya banyak, di antaranya ya Siken, mungkin Katina, ya maaf ini yang kita Yes, ini. yes, yes. Yang di sini ada Dupont zaman dulu kan, ya ada Blinken gitu kan. Ah, Blinken. Ya, ada juga yang jarang dijual di bengkel sebetulnya kan. Sebab kalau kita di karoseri itu memang harus benar-benar khusus mesen ke pabrikan. Ke vendornya langsung ya. Langsung. Jadi nggak main di toko. Tapi sepertinya next video saya pengen nih sama Mas Jali kita berbagi ke teman-teman, boleh nggak sih kita bikin video gimana sih cara atau mungkin tahap repainting yang benar menurut Mas Jali? Boleh ya sesekali ya. Nah, nanti kalau ada waktu lagi Betul, kita bikin betul. konten tahapan. Ya kita berbagi ilmu ya apalagi Yes. kita umur udah segini, kalau ilmu kita bagi-bagi sama teman-teman yang memang membutuhkan kan nggak sulit lah. Usia sekarang berapa Mas Jali usia? Usia saya udah 56, Bang. Wow. Udah ya tapi masih ngecat satu bis masih kuat lah. Masih kuat ya, masih kuat ya, masih kuat. Ya konsepnya gini kita hidup, Bang. Ya udah nikmati aja hidup. Senang. Benar. Happy, gitu kan. Ya. Benar. Ojo stres kata orang Jawa bilang kan begitu kan. Benar. Itulah hidup. Ya kenapa saya dari bujang saya dari tahun umur 20 tahun saya udah berkecimpung di karoseri ya. Dari tahun 87 saya udah di karoseri ya sampai detik ini pun juga alhamdulillah Bertahan ya. masih dikasih kesehatan walaupun jadi tukang cat katanya ntar paru-parunya gila bawa lam. Namanya paru-paru tuh sampai sekarang namanya batuk gitu ya alhamdulillah masih. Cuma kalau kita ronsen ya nggak tahu lah. Ya kan begitu kan. Tapi masih Cuma sehat ya sekarang ya. sampai detik ini pun kalau nyanyi-nyanyi punya Sisgon masih kuat lah. Asik. Dan itu sudah terbukti ya Mas Jali ya. ya itulah satu hobi, Bang. Nggak bisa. Tapi memang itu ya Mas Jali ya. Selama bergabung ke RS tahun berapa Mas Jali? Saya gabung di RS tahun 89. Bergabung di RS 89 pertama profesi di painting itu ke karoseri 87. 87 saya udah jadi tukang gosok dempul Di MBM Pulau Gadung. MBM Pulau Gadung. Seri terhebat zaman itu ya udah memproduksi ini ya. Lorena ini produksi dari tahun 87 saya udah di Lorena. Udah MBM. Di MBM. Oh, jadi saya baru tahu nih. MBM tuh manufacturing body apa ya? MBM apa ya? Mobil pokoknya MBM kepanjangannya. Mungkin yang era 80-an di situ ada mengerjakan zaman dulu bis Havana atau mobil Raseco zaman dulu mungkin orang itu bertahu ya. Adanya di pool bis Raya kalau nggak salah dulu di kawasan industri ada salah satu karoseri yang punyanya dulu yang ownernya yang punya Thermo-King AC Pak Sungkono namanya. Sorry nih Mas Jali, karena kan eranya saya, mungkin kalau untuk RS tahu masih ingat, Restu Ibu ingat, berarti sebelum di masa itu sudah ada MBM. MBM tahun 87. Dan Lorena waktu itu sudah mulai. Ada di sana. ALS ada nggak waktu itu MBM? ALS saya belum. Mungkin abang tuh belum. Ya, nggak usah diceritain lah. Abang tuh masih ikut apa itu? ALS. Cokot dulu. Iya. Apa gitu. Tapi yang pasti megang ALS. MBM dulu yang banyak tuh Lorena sama bis Bali. Oh. Bis Bali tuh Kalau ALS masuk ke RS itu Mas Jali pegang pertama tahun? tahunnya dari tahun 90 udah ada RS yang stripnya yang lurus kotak. Iya, ke atas tuh. Yang ada kupu-kupu. Yes. Itu Mas Jali udah ngerjain tuh. Ya udah ngerjain. Saya udah painting. Karena Wow. tahun 89 saya udah megang painting.
Termasuk beberapa PO bus Sumatera yang sekarang udah off lintasan Sumatera Jawa. Yang pertama dulu yang pernah ngerjain bus Kurnia dan Anugrah itu ya ALS, yang sempat busnya yang pertama di Indonesia punya air suspension ya. Anugrah Kurnia itu. Bisa Aceh ya? Ya bus Aceh. Iya, bisa Aceh. Itu yang sempat kena tsunami. Iya. Nah, habis itu dibawa ke sini lagi, direnovasi lagi. Kurnia sama Anugrah ya. Nah, yang itu yang megang almarhum Pak Buhari ya. Saya Oh, ingat pertama Airsus itu mereka. banget. Air suspension Mercy itu kalau nggak salah itu dulu. Wow. Apa air suspension. Saya ingat banget itu. Ada 10 unit kalau nggak salah. Itu Mas Jali sudah mengerjakan Udah, PO yang Anugrah. Anugrah itu yang gambar belibis. Kalau saya Iya, bilang betul. sekarang tuh nggak ada yang aneh, Bang. Karena di RS itu, Bang, ya saya maaf kata ya, yang ex orang RS paintingnya saya anggap jago-jago. Karena liverynya pure. Dia bikin desain sendiri dengan tangan dia sendiri. Beda Wow. di era yang tahun 2010 ke sini, ya contohnya banyak karoseri yang udah dengan print yang ada, ya kan? Satu piece di print, udah tinggal mau livery kayak apa bikin. Cetak. Cetak. Kalau di RS enggak. Semua pakai EQ. Feeling jalan Feeling semua. semuanya. Mau strip susah kayak apapun feeling, nggak ada print. Karena kita sendiri nggak punya print. Karena di masa itu digital printing pun belum booming kan. Sebetulnya di tempat lain udah ada. Udah ada. Makanya kalau XRS mau dikasih livery kayak apapun, Jadi, nggak ada masalah. Mau sesusah apapun, pasti dia jalan. Karena wow. dia udah feel-nya udah dapet. Nih, seru juga nih kita sore hari ini banyak cerita sejarah nih kita sama Mas Iya. Jali nih teman-teman. Ya maaf, dengan adanya Lorena saya kayak ada semangat. Happy ya? Kayak ada happy. Saya ngomong Lebih bergairah ya? sama teman-teman yang di Lorena, aduh saya seneng banget Lorena bisa nyentuh, karena saya punya nilai sejarah bener-bener. Berarti Mas Jali punya histori sama Lorena ya? Tuh, dengan beliau, dengan bapak tuh udah, aduh tiap kesini saya ingat bang, kalau kesini cari Jali, owner Lorena tuh dulu, bener. Mohon maaf, ownernya mungkin Pak Surbakti ya? Ya makanya saya udah sangat dekat, makanya pas ngeliat Lorena kesini Balik lagi. sangat hati-hati saya ngerjainnya, karena memang ya senang sekali lah. Kalau yang sudah jadi di repaint ada nggak Mas Jali Lorenanya? Ada yang udah. Nih teman-teman kita coba lihat. Ini yang baru ini ya. Ini masih baru selesai digosok ini. Tapi yang ujung sana kan belum ya? Ya, udah ini. Ini udah selesai. Oh ini udah selesai nih? Nah, ini udah selesai. Oh. Tinggal diserahkan ke ownernya. Itu udah ada bintangnya tuh. Bintang Oh. 5 ya. Ini udah selesai nih teman-teman. Nih. Oh bintang 5-nya timbul ya? Tuh, iya. Oh. Emang sengaja timbul apa gimana Mas Jali? Memang timbul. Dia memang dari sananya udah khasnya, Pak. Oh, ini udah beres, ini tinggal rilis ya teman-teman ya. Udah rilis. Kalau ini baru selesai digosok. Ya, Ini sudah selesai nih Mas Jali. ya, itu udah selesai. Ini 2 unit. 3 unit udah selesai. Oh 3 unit sudah selesai. Sana dulu. Nah ini ada bis Garuda. Garuda. Lagi ada pembetulan di Bagian kowal ya, kowal depan. ada langganan utama di Abadi Sejahtera. Ini Agramas. Kalau kita ada yang mau renovasi atau mau paint atau painting, jangan ragu. Kita masih ada dengan bahan-bahan yang memang berkualitas, bukan kaleng-kaleng. Berikut pengerjaannya juga yang mungkin lebih detail ya. Di itu dari pinggir. Wow. Nah, Ini sudah selesai nih Mas Jali. udah rencana hari Senin, cuma tinggal pembersihan doang. Sasis Hino RK 260 nih teman-teman. Wow. Ini hasil repainting Abadi Sejahtera. Ini karyanya Mas Jali ya teman-teman ya. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Seperti ini pernah ngedengar kata-kata itu saya. Iya. Apa yang kita kerjakan ya, apa yang kita hasilkan itu aja. Nih teman-teman. Oh cakep nih. Cakep.
trayek Wonogiri nih Mas ya, Mas Jeli. Ponorogo bisa ini karena udah ada trayeknya ya kalau gitu. Ini untuk pengerjaan satu unit bus untuk painting berapa lama Mas Jeli? 2 minggu kelar ya? Sok, jempol cat, Paint shop. jempol cat. Berarti untuk bis-bis Lorena atau Garuda Mas sama Agramas ini itu hanya jobnya untuk paint shop aja ya? Ya. Tidak ada rombak. Bahkan ada juga yang mengerjakan dalamnya, tapi kalau ada mengerjakan ada ditambal-tambal ya bisa sebulan lah Pak, nggak nyampe sebulan 3 minggu ya selesai. Ini aja nggak nyampe 3 minggu. Kalau Mas Jali memang khusus di paintingnya aja ya teman-teman ya. Ya. Nih Agramas nih. Dulu emang udah Nah kalau yang Lorena sebelah mana Mas Jali? Kita nih Agramas nih teman-teman tinggal siap rilis. Terus tadi ada 2 unit Lorena itu juga udah siap rilis. Yang satu lagi udah siap rilis juga Mas Jali. Berarti ada total 4 ya. Satu sudah selesai digosok. Wow semua ini body skyliner nih teman-teman. Ini kembali ke rumahnya ya. Jadi kawasan X Rayu Sentosa ini sangat luas nih teman-teman. Dan BCP juga satu area ya. Satu area teman-teman. Ini bodinya Skyliner juga nih Mas Jali. Wow. Ini dia udah. Tapi ini nggak pakai bintang ya? belum. Oh belum. Bintang akan terpasang nanti hari Senin. Dua-duanya. Ini udah selesai di painting nih teman-teman. Dan biasanya kalau ciri khas yang membedakan non akapnya atau yang khusus bandara, biasanya ada tulisan Jabodetabek ya, Ya. Mas Jali ya. Kemungkinan jadi akap cuma entah buat di mana. Untuk saya trayek nggak mana tahu. kita kurang tahu ya. Ya, Tapi rahasia dia. betul. Ya mudah makin maju, makin bersaing. Amin. Gitu kan? Tapi kita sih menantikan comebacknya Lorena Mas Jali Ya. di lintasan. Karena mereka sempat juga di masa keemasan mereka juga ya. Oh, number one. Number one the King of Java. Iya, betul. Wow, Bukan Cet aja bangga kok ngeliat Lorena. Mas Jali aja bangga ya. Iya, karena saya pernah merasakan Bang. Ya Lorena tuh dapat BDB selama 7 tahun. Wow. Paham? BDB itu apa? Apa tuh? Bebas dari biaya kalau saya pulang ke Surabaya. Itulah kelebihannya Lorena. Kenapa saya bangga dengan Lorena? Untuk Mas Jali. Untuk saya, khusus dari Bapak. Wow. Yang menonton bukan apa-apa. Saya emang dengan antusias istilahnya Bang Adang mau meliput Lorena. Ini Siap. konsekuensinya Bang begitu. Saking senangnya. Jadi seperti ini apa ya? Unit ini pulang ke rumahnya lagi ya. Rumah. Dan saya merasakan sentuhan dan saya merasakan segalanya lah. Udah pernah. Ya mungkin insya Allah orang baik pasti dibalas baik. Kebaikan beliau juga istilahnya saya Jadi ini merasakan. kembali ke pawangnya lagi nih Mas Jali. Kembali ke tangan ahlinya yang memang ya dari awal pun Mas Jali sudah pegang desain liverynya Lorena ya. Iya. Tapi sorry Mas Jali yang ini saya kurang merhatiin apa livery ombak gini baru atau memang. Ini livery yang desain yang kedua nih Bang. Oh ini yang kedua. Nah, Kalau yang pertama kan dia lurus ya. terus lalu lari ini. Dan saya nggak mengikuti yang ketiga tuh ada apa nggak sekarang saya belum ini. Nah karena saya ingat saya bukan khas sih, saya mengikuti yang liverynya lurus bukan ombak gini ya. Ini kan rada ombak ya. Ya, karena juga ada dulu yang kalau lurus Karina juga ada yang begini seperti sirip. Ya. Dulu. Gitu teman-teman. Jadi 4 unit bus Lorena ini ada di Abadi Sejahtera. 3 sudah siap rilis, 1 sudah proses gosok. Dan saat ini ada berarti 4, 5, ada 6 big bus ya. Mas Jali di sini ya. Apa mungkin nanti setelah ini akan ada masuk lagi? Kemarin Garuda Mas baru keluar, baru kemarin. Wow, enggak untuk Lorena. Lorena mudah-mudahan ya. Sebetulnya ada 8. Cuma nunggu selesai dulu 4, mungkin dikirim lagi karena kan Oh, 4 ya. masuk 4, keluar 4 ya. Mungkin ya. Keluar 4, masuk 4. Ya, mudah-mudahan ke depannya juga ya kalau memang ada restorasi ya. Yes. Dan mungkin saya ada sedikit kelebihan buat saya sih Mas Jali. Akhirnya saya jadi tahu salah satu ciri khasnya Rahayu Sentosa untuk body skyliner dan jetliner, salah satunya di side lamp. Terus yang kedua di kaca ya. Ini kacanya lengkung ya. Kacanya lengkung. Oh sorry, Celsius
RS kan? Saya tuh karena RS tuh bang nggak bohong. Dulu setahun bisa 2 kali. Keluarin produk baru. Banyak, kalau dihitung saya nggak. Sampai dulu tuh kalau lagi ada acara RS tuh, wah siapa yang bisa ini, memang nggak pernah ngapalin. Nah, body terakhir kan jetliner. Jetliner. Baru sebelum itu Skyliner. Ada Celsius. Sebelum Skyliner Celsius ya. Kalau pertama dulu ada New Banteng ya, zaman dulu New Banteng, terus Oh. bukan Aeroliner ya, Millennium, ada produk Wow. andalan yang sangat kuat ya dulu, Millennium, Setra segala macam. Oh, Setra, New Setra. New Setra ada, pokoknya udah nggak apal lah, udah. Saya jadi teringat Makmur warna biru Biru terong. biru terong, bodinya New Setra. Ya. Intercooler. Saya jadi teringat. Ini Mas Jali kayaknya happy banget Lorena masuk. Oke deh, siap Mas Jali, makasih banyak ya. Mas Jali sehat selalu, Amin. tambah sukses, tambah lagi muridnya. Saya mau dong jadi muridnya. Boleh. Painting. Pokoknya siapa yang mau bertanya-tanya masalah painting, ya boleh datang, atau modal kopi datang ke kafe mana saya sampaikan. Atau gini Mas Jali, mungkin kan takutnya ada teman-teman nih, bisa tolong disebutin nggak nomor handphonenya, nanti saya buat di kolom deskripsi. Boleh. Berapa nomor telepon Mas Jali? 0812 0812 99 99 72 72 551. 551. Itu masih 11 angka, 20 tahun yang lalu nih nomor. Asik, masih zaman 800.000. Iya, itu 11 angka. Iya, 800.000. Jangan gampang ganti-ganti nomor ya, kalau tidak bermasalah. Karena biasanya ganti-ganti nomor banyak yang bermasalah. Kebanyakan. Siap Mas Jali. Makasih. Yuk, thank you. Oke Mas Jali. Jadi teman-teman itu bincang-bincang seru kita sama Mas Jali. Kalian nantikan nanti video Pangadang Official juga ya. Nanti kita akan buat video sama Mas Jali untuk proses painting ya, tahapan proses painting yang selama ini dijalanin Mas Jali di bisnis painting dengan karoseri ya. Dan ini ke ujung sana, ini masih kawasan X Rahayu Sentosa, luas banget ini teman-teman. Ya. Kalau ada yang mau painting silakan. Kalian bisa menghubungi ke nomor Mas Jali ya. Tadi nomornya nanti akan saya spill di kolom deskripsi juga. Oke, teman-teman. Sekian dulu liputan Pangadang Official dari Abadi Sejahtera di hari ini ya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu kawasan karoseri Rahayu Sentosa ya teman-teman ya. Luas banget nih kawasan Rahayu Sentosa nih. Ini masih sampai ke sana nih bro, belakang. Gimana? DCP. Nah ini garasinya Indoren nih teman-teman. Sebelah kanan kita nih. Cakra ke sini nih teman-teman. Kita ke kiri kalau ke Cakra. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang selanjutnya kita bisa mampir ke BCP ya. Ini gerbang utamanya. Mas pulang ya. Makasih. Siap, Bos. Yuk. Oke, kita sudah keluar dari kawasan X Rahayu Sentosa ya teman-teman ya.
Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.